hari yang keberapa menurut Bang Zilius yang paling maksudnya yang paling susah ataupun paling berat gitu? Hari yang keberapa Bang kira-kira Bang? Kalau saya sih pribadi malah hari yang kedua ya. Hari yang kedua dan hari yang kemarin saya batal itu. Hari saya batal itu pas hari Jumat ya, minggu ya hari Jumat atau hari apa yang saya batal itu gara-gara saya nggak tidur itu. Saya sama sekali nggak tidur sampai pagi nggak tidur. Habis itu selesai sahur ya, sholat subuh, terus habis nge-live saya tidur gitu. Baru mau tidur bentar ditelepon sama teman, ngobrol gitu. Saya serba salah juga. Dia curhat, ya teman curhat. Saya bingung nih, mau saya matikan. Di satu sisi curhat orangnya gitu kan. Jadi orangnya curhat nggak mungkin juga dimatiin. Mau nggak mau dengerin, kasih pendapat. Begitu selesai, waduh capek sekali kan. Nggak tidur, haus lagi. Iya. Memang biasanya jadi kita itu yang membuat ya. Terakhir batal Iya. itu. Jam 2 lewat. Akhirnya batal ya, nggak sanggup ya, nggak bisa melanjutkan untuk full time hari itu. Memang sangat berat kali gitu Bang ya. Karena di awal udah ke forsir gitu ya. Di awal udah ke forsir tenaganya terlalu banyak. Memang sih betul yang seperti Betul, Bang ngomong Iya. lebih capek gitu. Iya, memang betul Bang, betul. Karena hari pertama itu memang apalagi cuaca yang sekarang ini itu sangat terik ya kan. Kita sekarang cepat dahaga gitu. Jadi kalau kita hari pertama sama hari kedua itu memang tantangannya sungguh berat gitu. Tapi kalau kita sudah menjalani sampai hari keempat, hari selanjutnya, kelima, sampai 10, bahkan sekarang sudah hari ke-14 ini ya, perlahan-lahan sebetulnya tantangan itu bisa dengan sendirinya hilang gitu kan. Yang mungkin awal dulu kita merasakan hawa yang sangat panas atau mungkin kita cepat sekali kelelahan ya kan, mungkin ya kita mungkin ketiduran, kebablasan gitu ya, cuman karena udah kebiasaan itu akhirnya hilang sendiri gitu. Nah, jadi yang muslim pun sebenarnya mengalami juga kan, bukan hanya yang bagi kawan-kawan yang molap-molap aja gitu. Yang muslim pun Ya betul. Yang sudah dilatih. Ya, masa kita ambil ini sebagai pengalaman seru sih. Ini kita anggap pengalaman seru sih, maksudnya lebih banyak bersyukur, lebih bisa hargai waktu gitu. Jadi dikit-dikit kan kadang-kadang kita lebih tahu ini waktunya apa gitu. Iya. Bahkan dulu Bang kalau bisa berbagi juga sedikit sama Abang nih kan masalah pengalaman puasa. Bahkan dulu waktu masih kecil-kecil gitu Bang, kita puasa itu Quran kita sanggup juga kan ya gitu kan, kita ragu kan, nggak minum nggak apa dari pagi sampai nanti maghrib lagi kan, setetes air pun nggak bisa. Kadang-kadang karena ini pengalaman kecil ya waktu masih kanak-kanak gitu, kadang-kadang lupa sendiri minum air juga kan, udah keminum airnya baru teringat oh puasa rupanya gitu. Makan pun gitu juga. Nah itu hal yang wajar kalau menurut saya kan. Wajar, itu sering terjadi sih. So far sih belum Bang. Belum terjadi gitu. Saya lebih banyak ini. Hah? Oh, karena kita kan mendingnya gini sih. Agak mendingnya karena kerjaan saya kan saya ngatur gitu. Jadi lebih bisa bagi waktu antara kapan istirahat, kapan kerja gitu. Ini sebenarnya saya juga takjub gitu ya melihat orang yang kalau kerjanya di lapangan tapi dia masih bisa puasa full gitu. Jadi kalau misalnya bertanya juga sama Abang HMC ini, kira-kira selama puasa ini Abang gimana cara mengatur waktunya itu supaya misalnya mengejar ini live ini lagi, membahas ini, jadi sementara puasa. Saya sih tipsnya Abang untuk mengatur kan habis itu kan biasa saya tidur. Ya, paginya tidur. Saya biasanya habis yang live pagi. Kemarin tuh saya ada live pagi, tapi itu menderita sekali gitu. Jadi saya putuskan live pagi saya hilangin. Kemarin kan ada live kita bahas kisah sahabat sebelum nunggu ini ya, menunggu sahur kita ada live. Cuman terakhir agak capek saya putuskan udahlah nggak usah lagi gitu kan. Karena saya putuskan bangun sahur ya, sholat subuh, ya udah tidur gitu. Habis itu tidur, saya jam 10, jam 11 baru bangun. Ya udah mulai aktivitas pergi ke kantor, ya beresin kerjaan, nyampe rumah nanti udah jam 3. Biasa jam 3 gitu ya. Setelah jam 3 ya udah nonton YouTube bentar, baru live sore itu udah nggak terasa gitu kan, tinggal 3 jam, begitu kita lihat 3 jam lagi gitu, kita live kan, sisa 2 jam, udah 2 jam lagi, begitu sisa 1 jam tinggal cari bukaan,
begitu cari bukan, begitu nyampe rumah udah tinggal 10 menit gitu, ya udah santai. Wah, mantap juga Bang Amsin ya. Oke Bang, kalau gitu kira-kira topik kita hari ini apa nih Bang? Saya enggak sih, saya cuma kasih nampak bagaimana manfaatnya puasa ya bagi tubuh gitu, karena tubuh ini kan kalau lagi puasa dia kayak ini ya lebih banyak istirahatnya badan gitu kan, makanannya juga dikit, jadi organ-organ itu nggak akan banyak kerja. Terus kedua, kita punya, ada orang bilang kan kalau puasa itu seperti detox ya, itu membuang virus-virus atau zat-zat yang di dalam tubuh yang kurang bagus itu untuk dibuang gitu ya. Jadi itu untuk kita kita buangin semua virus-virus dari badan, dan ini saya rasa bagus. Puasa ini sangat dianjurkan. Bahkan di luar Ramadan juga kita ada puasa Senin Kamis ya. Selain puasa Senin Kamis, bahkan ada puasa Nabi Daud gitu kan. Nabi Daud yang lebih susah gitu kan, 1 hari puasa, 1 hari buka. Memang kalau kita tinjau dari dunia kesehatan pun Bang nggak bermasalah sih, ya kan, dari segi medis ya, dari segi kesehatan tubuh kita, kemudian termasuk juga melatih melatih jiwa kita juga kan. Jadi berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus kan, jadi melatih kesabaran, melatih kedisiplinan ya kan, dan merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan kan. Jadi serasa komplit gitu Bang ya. Jadi lengkap semua kan, satu paket puasa itu semua pengalaman-pengalaman itu bisa kita rasakan gitu. Ada kesabarannya, ada kedisiplinannya, ada medisnya, pokoknya memang kalau sesuatu itu yang berasal dari Tuhan yang sesungguhnya ya, memang gimana ya, tidak akan pernah istilahnya berdampak yang tidak baik kepada umatnya. Tapi gini Bang, saya ambil gini. Kadang-kadang bagi teman-teman gitu ya, puasa makan dan minum ini masih gampang. Yang susah nih puasa nafsu sama puasa emosi gitu. Nah, itulah yang paling beratnya Bang. Iya. Ya, karena kalau makan masih mending sih, sama minum ya, karena udah biasa agak mending. Ya, caranya sih Bang, sebetulnya kalau kita melaksanakan puasa itu secara menyeluruh ya, secara sesuai dengan dalil dan sesuai kaidah yang sesuai dengan yang sebenarnya, sebetulnya dengan puasa itu kita juga bisa merem sesuatu yang kita bilang nafsu tadi Bang. Nah, misalnya kita berpuasa ya, kita menahan lapar dan haus ya, menghindari pandangan-pandangan yang negatif, menghindari perkataan-perkataan yang kurang baik, menghindari perbuatan-perbuatan yang menyangkut segala sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau tubuh kita itu sudah merasakan puasa ya, yang sesuai dengan yang sebenar-benarnya ya, maka secara otomatis kejiwaan kita atau nafsu kita pun akan ikut tertekan gitu Bang ya. Tapi saya puasa ini malah panas dalam yang ada, karena makanannya tak apa-apa aja yang dimakan. Ya, kebanyakan beli jajanan jadi. Janganlah yang makan yang berminyak-minyak Bang kan. Maksudnya kita makan itu ya yang kadang lihat orang jual jajanan ini semua kita beli jadinya. Wah, itu nggak boleh Bang, nggak boleh gitu Bang. Nanti berakibat sama kondisi kesehatan kita Bang kan. Karena makan jajan ini kan nggak jelas juga. Kadang-kadang yang berminyak lah, yang ber-MSG dan sebagainya kan. Ya sebaiknya sih kalau kita masak sendiri aja gitu. Yang masih bersih dari hal-hal yang